Baik, terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Nama saya Alpian Hulu. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan atau memaparkan hasil diskusi kelompok kami tentang segi empat. Yang pertama adalah konsep pada segi empat. Segi empat ini merupakan suatu bidang datar yang dibentuk oleh 4 garis lurus yang saling berpotongan. Segi empat ini juga memiliki beberapa jenis. Di antaranya yang pertama adalah persegi. Nah, persegi ini merupakan bangun datar 2 dimensi yang dibentuk oleh 4 buah rusuk atau 4 buah sisi yang sama panjang dan memiliki 4 sudut yang semua sudutnya itu adalah sudut siku-siku. Yang kedua adalah persegi panjang. Persegi panjang adalah bangun datar 2 dimensi yang dibentuk oleh 2 pasang sisi yang masing-masing sama panjang dan sejajar dengan pasangannya. Yang ketiga adalah jajar genjang. Jajar genjang adalah bangun datar 2 dimensi yang dibentuk oleh 2 pasang rusuk yang masing-masing sama panjang dan memiliki 2 pasang sudut yang masing-masing sama besar dengan sudut di hadapannya. Selanjutnya adalah trapesium. Nah, trapesium adalah bangun datar 2 dimensi yang dibentuk oleh 4 buah rusuk yang diantaranya saling sejajar namun tidak sama panjang. Selanjutnya adalah belah ketupat. Belah ketupat adalah bangun datar yang memiliki 4 sisi yang sama panjang dan sisi yang saling berhadapan dan sejajar. Yang keenam atau yang terakhir adalah layang-layang. Layang-layang adalah segi empat yang diagonalnya saling tegak lurus dan salah satu diagonalnya membagi 2 diagonal lain menjadi dua sama panjang. Nah, materi selanjutnya adalah fakta segi empat. Nah, fakta pada segi empat ini yang kelompok kami dapatkan itu berupa sifat-sifat dari persegi, sifat-sifat dari segi empat tersebut. Nah, yang pertama adalah persegi. Nah, sifat-sifat dari persegi yang pertama adalah mempunyai 4 buah sumbu simetri serta simetri putar tingkat 4. Yang kedua, bisa menempati bingkainya dengan 8 cara. Selanjutnya, keempat sisinya memiliki panjang yang sama, di mana panjang sisi AB sama dengan panjang sisi BC sama dengan panjang sisi CD sama dengan sisi panjang AD. Yang selanjutnya adalah sisi-sisi yang berhadapan sejajar, di mana sisi AB sejajar dengan sisi CD dan sisi BC sejajar dengan sisi AD. Yang kelima, pada masing-masing sudutnya sama besar, di mana sudut A sama dengan sudut B sama dengan sudut C sama dengan sudut D memiliki besar sebesar 90 derajat. Yang keenam adalah diagonalnya sama panjang, di mana panjang BD sama dengan panjang BC sama dengan panjang AC. Sifat yang ketujuh adalah diagonalnya saling berpotongan tegak lurus serta membagi 2 sama panjang, yang dimana
panjang AO sama dengan panjang OC sama dengan panjang BO sama dengan panjang OD. Nah, selanjutnya adalah persegi panjang. Nah, sifat-sifat dari persegi panjang yang pertama adalah mempunyai dua buah sumbu simetri serta simetri putar tingkat 2. Yang kedua, bisa mempunyai atau menempati bingkainya dengan 4 cara. Yang ketiga, sisi-sisi yang berhadapan sama panjang, yang dimana panjang sisi AB sama dengan panjang sisi BC sama dengan sisi panjang DC, dan sisi AD sama dengan panjang sisi BC. Sifat yang keempat adalah sisi-sisi yang berhadapan sejajar, di mana sisi AB sejajar dengan sisi DC dan sisi AD sejajar dengan sisi BC. Sifat yang kelima, pada masing-masing sudutnya sama besar, di mana sudut A sama dengan sudut B sama dengan sudut C sama dengan sudut D sama dengan 90 derajat. Sifat yang keenam, diagonalnya sama panjang, di mana panjang AC sama dengan panjang BD. Nah, sifat yang ketujuh, diagonal saling berpotongan serta membagi dua sama panjang, di mana panjang AO sama dengan panjang OC sama dengan panjang BO sama dengan panjang OD. Nah, selanjutnya adalah jajar genjang. Sifat-sifat dari jajar genjang ini, yang pertama, sisi yang berhadapan sejajar serta sama panjang, yang dimana panjang AB sama dengan panjang DC dan panjang AB sejajar dengan panjang DC. Panjang AD sama dengan panjang BC dan sisi AD sejajar dengan sisi BC. Yang kedua, sudut-sudut yang berhadapan sama besarnya, yaitu sudut A sama dengan sudut C dan besar sudut B sama dengan besar sudut D. Yang selanjutnya adalah dua sudut yang berdekatan berjumlah 180 derajat atau saling berpelurus, yaitu sudut A ditambah sudut B sama dengan sudut B ditambah sudut C sama dengan sudut C ditambah sudut D sama dengan sudut D ditambah sudut A, memiliki besar sebesar 180 derajat. Yang keempat adalah jumlah semua sudutnya sama dengan 360 derajat. Yang kelima, diagonalnya membagi jajar genjang menjadi dua bagian yang sama besar. Nah, selanjutnya adalah trapesium. Nah, trapesium ini terdiri dari beberapa jenis. Yang pertama adalah trapesium sama kaki. Nah, trapesium sama kaki ini memiliki beberapa sifat. Sifat yang pertama adalah dua sudut alas sama besar, yaitu sudut P sama dengan sudut Q. Yang kedua, dua sudut pada sisi atas sama besar, yaitu sudut S sama dengan sudut R. Yang ketiga adalah dua diagonal sama panjang.
Nah, yang selanjutnya adalah trapesium siku-siku. Trapesium siku-siku ini juga memiliki beberapa sifat. Yang pertama, mempunyai tepat dua sudut siku-siku, yaitu sudut A dan sudut D sebesar 90 derajat. Yang kedua, memiliki sepasang sisi sejajar. Yang ketiga, sisi-sisi yang sejajar tidak sama panjang. Yang selanjutnya adalah belah ketupat. Belah ketupat ini juga memiliki beberapa ciri-ciri. Yang pertama, keempat sisinya sama panjang dan juga berpasangan sejajar, di mana panjang AB sama dengan panjang BC sama dengan panjang CD sama dengan panjang DA, dan sisi AB sejajar dengan sisi DC dan sisi BC sejajar dengan sisi AD. Sifat yang kedua adalah kedua diagonal berpotongan tegak lurus serta saling membagi sama panjang, di mana AC sama dengan BD serta AO sama dengan OC, BO sama dengan OD. Sifat yang ketiga, sudut-sudut yang berhadapan sama besar serta tinggi serta terbagi dua sama besar oleh diagonal-diagonalnya, yaitu sudut A sama dengan sudut C dan sudut B sama dengan sudut D. Nah, yang terakhir adalah layang-layang. Layang-layang ini juga memiliki beberapa sifat. Yang pertama, memiliki dua pasang sisi yang saling berdekatan sama panjang, di mana panjang AD sama dengan panjang DC dan panjang AB sama dengan panjang BC. Sifat yang kedua, dua diagonalnya saling tegak lurus, di mana AC tegak lurus dengan BD. Sifat selanjutnya, mempunyai sepasang sudut yang berhadapan sama besar, yaitu sudut BAD sama dengan sudut BCD. Yang keempat, mempunyai sebuah diagonal, yaitu BD yang membagi dua sudut sama besar, yaitu sudut ABD sama dengan sudut BDC dan sudut ABD sama dengan sudut CBD. Nah, materi selanjutnya adalah prinsip segi empat. Nah, yang pertama adalah persegi. Luas persegi. Suatu persegi mempunyai ukuran panjang sama dengan lebar, atau P sama dengan L sama dengan S. Maka rumus luas persegi adalah L sama dengan S kali S atau sama dengan S pangkat 2, dengan S sama dengan panjang sisi persegi. Karena persegi adalah belah ketupat, pembuktian rumus persegi bisa menggunakan rumus belah ketupat. Luas persegi. Nah, yang dimana luas persegi tadi bisa dibuktikan dengan menggunakan rumus belah ketupat, yang dimana rumus belah ketupat adalah setengah kali diagonal 1 dikali diagonal 2 sama dengan setengah kali panjang AC, yang dimana AC itu merupakan diagonal dikali panjang BD.
atau sama dengan setengah dikali akar setengah kali akar panjang AB kuadrat ditambah panjang BC kuadrat dikali akar panjang BA kuadrat ditambah AD kuadrat sama dengan setengah kali akar dari akar panjang AB kuadrat ditambah panjang AB kuadrat ditambah panjang AB kuadrat ditambah panjang AB kuadrat sama dengan setengah dikali akar 2AB kuadrat ditambah 2AB kuadrat sama dengan setengah dikali 4AB kuadrat sama dengan setengah kali 2 dikali AB kuadrat atau sama dengan panjang AB kuadrat sama dengan S kuadrat, di mana AB ini merupakan panjang sisi dari persegi. Nah, selanjutnya adalah keliling persegi. Nah, untuk mencari keliling persegi ini, di sini dia mengatakan persegi merupakan persegi panjang yang semua sisinya sama panjang, sehingga P sama dengan L atau panjang sama dengan lebar. Karena P sama dengan L, maka keliling persegi adalah K sama dengan 2 dikali P ditambah L atau sama dengan 2 dikali P ditambah P atau sama dengan 2 dikali 2P K sama dengan 4P atau bisa juga ditulis K sama dengan 4S atau 4 dikali S. Nah, selanjutnya adalah persegi panjang. Luas persegi panjang. Nah, luas persegi panjang ABCD dapat diperoleh dengan membuat diagonal bidang sehingga terbentuk 4 segitiga, yang dimana segitiga AOD sama dengan segitiga CBO dan segitiga BOC sama dengan segitiga OAB dan segitiga BOC. Maka luas ABCD atau persegi panjang ABCD adalah luas segitiga DOC ditambah luas segitiga BOC ditambah luas segitiga BO ditambah luas segitiga BOC ditambah luas segitiga COD sama dengan 2 kali luas segitiga DOC ditambah luas segitiga BOC. Luas persegi panjang sama dengan 2 dikali 1/2 dikali DA atau panjang DA dikali T ditambah 1/2 dikali AB dikali T, yang dimana 1/2 dikali DA dikali T merupakan rumus atau untuk mencari luas segitiga AOD, dan 1/2 dikali AB ditambah dikali T merupakan rumus untuk mencari luas segitiga AOB sama dengan 2 dikali setengah kali panjang DA dikali setengah dikali panjang AB ditambah setengah dikali panjang AB dikali setengah dikali panjang DA sama dengan 2 kali setengah kali AB dikali AD.
atau 2 dikali S dikali 2 dikali setengah S kuadrat. Mohon maaf, karena persegi panjang merupakan jajar genjang, pembuktian luas persegi panjang juga dapat menggunakan rumus luas jajar genjang, itu L sama dengan alas dikali tinggi. L sama dengan panjang AB dan T sama dengan panjang AD. Nah, selanjutnya adalah keliling persegi panjang. Keliling persegi panjang adalah jumlah sisi-sisi persegi panjang atau jumlah panjang keempat sisinya. Keliling persegi panjang ABCD adalah K sama dengan panjang AB ditambah panjang BC ditambah panjang CD ditambah panjang DA. Pada persegi panjang, sisi yang lebih panjang disebut panjang yang dinotasikan dengan P, dan sisi yang lebih pendek disebut lebar yang dinotasikan dengan L. Jadi AB sama dengan CD sama dengan P, dan BC sama dengan AD sama dengan L. Dengan demikian, keliling persegi panjang ABCD dirumuskan dengan K sama dengan P ditambah P ditambah L ditambah L. K sama dengan 2P ditambah 2L. K sama dengan 2 kali P ditambah L. Nah, selanjutnya adalah jajar genjang. Untuk mencari luas jajar genjang ABCD terdiri dari dua segitiga yang kongruen, yaitu segitiga ABD dan segitiga CDB. Jadi luas jajar genjang ABCD adalah jumlah luas segitiga ABD dan segitiga CDB. Jika luas jajar genjang sama dengan L, maka L sama dengan luas segitiga ABD dikali luas segitiga CDB sama dengan setengah dikali alas dikali tinggi dikali alas kali tinggi dikali setengah sama dengan alas kali tinggi. Jadi luas jajar genjang itu dapat kita buktikan atau dapat kita peroleh L sama dengan alas kali tinggi. Nah, selanjutnya adalah keliling jajar genjang. Keliling jajar genjang adalah jumlah panjang keempat sisinya. Keliling jajar genjang ABCD adalah K sama dengan panjang AB ditambah panjang BC ditambah CD ditambah DA, atau sama dengan panjang AB ditambah panjang DA ditambah panjang AB ditambah panjang DA sama dengan 2 kali panjang AB ditambah panjang DA. Nah, selanjutnya adalah trapesium. Luas trapesium dapat kita dapatkan dengan cara mengetahui luas trapesium. Dapat membagi trapesium menjadi 3 bagian, yaitu bagian 1 yang berbentuk segitiga PQR, dan bagian 2 berbentuk persegi panjang QRTU, dan bagian 3 berbentuk segitiga LST. Luas trapesium kita misalkan QU untuk adalah tinggi trapesium yang disimbolkan dengan T, dan PS sisi bawah trapesium yang disimbolkan B, dan UT adalah sisi atas trapesium yang disimbolkan dengan A.
maka luas trapesium adalah setengah dikali T dikali A tambah B. Keliling trapesium. Misalkan trapesium ABCD sama halnya segi 4 lainnya. Untuk menghitung kelilingnya adalah jumlah keempat sisinya pada trapesium ABCD. Maka K sama dengan panjang AB ditambah panjang BC ditambah panjang CD ditambah panjang DA. Nah, selanjutnya adalah belah ketupat. Untuk mencari luas belah ketupat, luas daerah belah ketupat ABCD sama dengan luas segitiga BDA ditambah luas segitiga BDC. Jadi sama dengan 1/2 dikali BD dikali AO ditambah setengah kali BD dikali OC sama dengan setengah dikali BD dikali AO ditambah OC sama dengan setengah kali BD dikali AC. Dengan BD dan AC adalah diagonal belah ketupat, atau luas belah ketupat adalah hasil kali diagonal dibagi 2. Yang selanjutnya adalah keliling belah ketupat. Nah, keliling belah ketupat adalah jumlah keempat sisinya. Keliling belah ketupat ABCD adalah PQ ditambah QR sama dengan RS ditambah SP, karena PQ sama dengan QR sama dengan RS sama dengan SP, maka keliling belah ketupat adalah K sama dengan A ditambah panjang AB ditambah panjang BC ditambah panjang CD ditambah panjang DA. Nah, yang terakhir adalah layang-layang. Untuk mencari luas layang-layang, gambar menunjukkan layang-layang PQRS. Maaf, di sini ada penulisan. Ini sebenarnya adalah layang-layang ABCD dengan diagonal AC dan BD saling berpotongan tegak lurus di titik O. Maka luas layang-layang tersebut sama dengan luas segitiga ABD ditambah luas segitiga ADC sama dengan setengah dikali AC dikali OB ditambah setengah kali AC dikali OD sama dengan setengah kali AC dikali OB dikali OD sama dengan setengah dikali AC dikali BD. Nah, selanjutnya adalah keliling layang-layang. Nah, keliling layang-layang sama halnya dengan keliling segi 4 lainnya, yaitu jumlah keempat sisinya. Keliling layang-layang ABCD adalah panjang AB ditambah panjang BC ditambah panjang CD ditambah panjang DA. Karena panjang AB sama dengan panjang BC dan panjang CD sama dengan panjang DA, maka K sama dengan 2 kali AB ditambah CD, yang dimana AB ini merupakan sisi-sisinya. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Saya kembalikan kepada moderator.